Oke, kita langsung saja ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi ini kita akan mempelajari tentang teknik pijat kaki atau foot massage ya, foot massage. Nah, namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah semuanya hari ini masuk? Masuk. Tadi sudah berdoa di lapangan? Sudah. Oke, baik, karena kalian sudah berdoa, kita tidak perlu awali lagi dengan doa. Ya, kita harapkan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, tertib, dan kalian bisa memahami apa yang kita pelajari. Baiklah, jadi pijat kaki atau foot massage ini tujuan dari pembelajaran materi ini adalah diharapkan nanti peserta didik dapat memahami tentang teknik pijat kaki atau foot massage ini secara teori dan juga dapat memperagakan cara atau teknik pijat kaki atau foot massage ini dapat memperagakan kembali ya. Jadi nanti diharapkan kalian bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan teknik pijat ini pada temannya. Nah, itu. Namun pada hari ini kita akan pelajari materinya dulu dan nanti akan Ibu praktekkan. Nah, setelah Ibu akan praktekkan, nanti kalian akan mencoba masing-masing. Nah, besok baru kita ujian ya. Nah, untuk ujian tindakan besok nanti berpasang-pasangan. Ibu tawarkan dulu, kalian mau pilih sendiri atau Ibu yang menentukan? Pilih sendiri. Boleh pilih sendiri. Ada ganjil enggak? Berapa jumlahnya nih yang cewek? Kalau Cewek berapa? cewek 18. 18. Apa sih ya pasangan? Marvel nanti karena satu-satunya cowok yang paling ganteng di kelas ini. Karena nggak ada saingannya ya Marvel ya, nggak ada saingannya. Jadi nanti Marvel untuk ulangan besok boleh pinjam Badai atau Nelson dari kelas 10 cap 2 ya. Nah, oke. Kita lihat dulu definisi dari pijat kaki atau foot massage ini. Adalah teknik pemijatan yang dilakukan pada kaki untuk meningkatkan relaksasi, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi nyeri atau ketegangan otot. Ya. Ibu rasa sebenarnya kita tidak asing sih dengan pijat kaki. Dan mungkin kalian sendiri juga pernah melakukan masing-masing ya. Pernah nggak? Pas lagi kakinya pegel, kram, ya, sengal, itu biasanya kita pijat, gitu kan? Nah, itu sebenarnya secara keseharian juga kita sering melakukan pijat kaki ini. Nah, namun di sini kita akan mempelajari beberapa teknik, ya, beberapa teknik pada pijat kaki ini secara teori. Jadi tujuannya yang pertama apa? Meningkatkan, secara definisi ya, untuk meningkatkan relaksasi, kemudian memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi nyeri dan atau ketegangan otot. Apakah bisa dipahami di sini? Bisa? Oke, lanjut ya, teknik pijat. Untuk teknik pijat pada kaki ini, dia melibatkan manipulasi jaringan ikat pada kaki dengan cara memukul, menggosok, dan meremas. Ada nanti istilah bahasa Inggrisnya ya. Kalian sudah baca kan kemarin? Jadi ada istilahnya yaitu ada yang disebut dengan plurage, plurage kalau secara tulisannya ya. Kemudian ada lagi apa? Friction. Kemudian yang terakhir apa? Ada 4 teknik. Yang terakhir adalah teknik tapotement, ya, tapotement. Sedangkan teknik vibration untuk pada kaki di sini kita tidak peragakan. Dia vibration itu lebih kepada di area dada biasanya, vibration. Ya, jadi 4 teknik pijat yang kita pakai, yaitu plurage, kemudian petrissage, kemudian friction dan tapotement, ya, ada 4. Manfaatnya
Pijat kaki dapat membantu meredakan nyeri, mengatasi kelelahan, meningkatkan kualitas tidur, dan mengurangi kecemasan. Nah, jadi biasanya juga harus memberikan efek relaksasi untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalau kita susah tidur, nah dengan pijatan pada kaki itu bisa membantu. Kemudian mengurangi kecemasan. Dengan kita merasa rileks, merasa nyaman, yang tadinya kita capek, kita sakit, kita lelah, otomatis kecemasan kita juga akan berkurang. Kemudian alternatif terapi, pijat kaki sering digunakan sebagai terapi non-farmakologis. Artinya terapi tidak menggunakan obat. Kan tadi mengurangi nyeri kan? Nah, jadi dia teknik pijat ini termasuk terapi non-farmakologis tanpa obat. Untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu seperti kecemasan pada pasien. Bahkan di sini dicontohkan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik. Contoh ya. Jadi penyakit apapun kalau kita bantu dengan relaksasi itu bisa berpengaruh untuk kesehatan kita. Kemudian pijat refleksi kaki. Nah, melibatkan tekanan pada titik tertentu. Nah, namun di sini kita tidak, ini hanya jenis-jenis pijat aja ya. Kita di sini lebih menggunakan tangan, the power of hand. Kita tidak pakai titik-titik tertentu kayak akupunktur atau apa enggak. Kita menggunakan jari atau tangan kita. Nah, sekarang untuk penjelasan teknik pijatnya ada 4 tadi. Yang pertama, flow stretch ya, adalah gerakan usapan lembut yang dilakukan pada kaki untuk meningkatkan sirkulasi darah, relaksasi dan aliran getah bening. Gerakan ini membantu mempersiapkan kaki untuk teknik pijat yang lebih kuat dan merangsang sistem limfatik. Nah, kan teknik tadi ada 4 nih. Kita teknik yang awalnya sebelum kita ke teknik yang lain adalah teknik effleurage ya, atau effleurage tulisannya nih. Nah, jadi teknik ini dulu karena kita melakukan usapan lembut. Nah, kalau nanti teknik yang berikutnya ada yang dengan cara memukul, ada yang dengan cara meremas, ada yang dengan cara agak sedikit mencubit otot-ototnya, agak dilakukan cubitan kecil, cubitan ringan. Ya, jadi makanya teknik ini yang lebih dahulu karena dia usapan lembut, ya, teknik usapan lembut atau teknik effleurage, ya. Gerakan usapan kita biasanya gerakannya usapannya panjang dan terarah. Jadi panjang dan terarah. Nanti kita peragakan ya. Dimulai dari bagian kaki yang jauh dari jantung. Artinya dari betis dulu, dari ujung kaki dulu mengarah ke paha. Kan paha lebih dekat dari jantung. Jadi dari yang jauh dari jantung dulu. Oke, kemudian meningkatkan sirkulasi. Mempersiapkan kaki untuk teknik pijat yang lebih kuat. Kemudian merangsang aliran getah bening, merangsang sistem limfatik, membantu tubuh menghilangkan produk limbah dan mengurangi pembengkakan. Itu tujuan berikutnya. Sebaiknya lakukan gerakan dengan tekanan yang lembut dan berirama. Jadi gerakannya sama gitu. Jangan tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat maksudnya. Jadi gerakannya lembut dan berirama. Teratur gitu. Ibaratkan temponya sama. Tahu tempo enggak? Kalau kita musik tuh ketukannya sama kalau kita nyanyi atau main musik. Jadi temponya diharapkan sama gerakannya. Jangan tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat ya. Jadi lembut dan berirama, dimulai dengan sentuhan ringan dan bertahap menjadi tekanan yang lebih dalam. Manfaatnya mengurangi rasa sakit, ketegangan, dan stres pada kaki. Nah, ada lagi teknik-teknik yang lainnya, yaitu Petri Sage, friction, dan tapotement. Untuk vibration ini lebih ke teknik kalau ada di daerah dada, punggung ya, itu kita pakai vibration, getaran. Getaran tuh kayak gini. Nah, itu lebih ke daerah dada ya. Kalau di kaki kita tidak pakai teknik vibration. Oke.
Yang kedua, teknik apa? Petri Sage atau Petri Sage. Kalau susah nyebutnya nggak apa-apa lah, suka-suka kalian lah bahasanya. Merupakan gerakan meremas atau mencubit yang menargetkan lapisan otot yang lebih dalam. Jadi jangan bukan meremas mencubit asal-asalan, tapi ada tekniknya nanti ya. Kita lihat di video. Yang pertama tadi mengusap atau effleurage ya, mengusap. Petri Sage itu meremas atau mencubit. Teknik yang ketiga, friction. Gerakan melingkar dengan tekanan pada area tertentu. Nah, jadi friction ini gerakan melingkar dengan tekanan pada area tertentu. Yang terakhir, tapo temen. Tapo temen yaitu gerakan menepuk dan memukul. Nah, jadi yang keempat itu gerakan menepuk dan memukul. Oke. Gerakan usapan yang panjang atau effleurage tadi, effleurage bisa digunakan untuk kaki atau lengan. Tapi di sini kita spesifik lebih ke kaki ya. Gerakan yang melingkar lebih dikhususkan, lebih disukai untuk punggung dan leher. Sedangkan effleurage digunakan untuk mengurangi pembengkakan pada kaki dengan membantu mendorong kelebihan cairan ke kelenjar di berbagai area tubuh. Oke, sudah selesai. Ini banyak enggak kuotanya nih? Boleh untuk buka YouTube nggak? Boleh. Semua boleh. Soalnya boleh. Mana videonya nih? Oke, ini ya. Kita langsung lihat video. Oke, ini WA siapa nih? Udah apa ya, langsung ya kita lihat. Oke. Kok satu aja videonya? Oh, kita awali dengan effleurage. Nih. Oke, kita perhatikan videonya. Place the hands onto the client's leg so that the client knows that I'm here. Dan sudah Okay, I'm going to put menonton about video. 2 to 2.5 pumps of lotion into my hand. Okay, and then I'm going to warm the lotion up prior Nanti to kita perhatikan. applying it to Oke, kita untuk alat-alatnya, ya, alat-alatnya yang pertama kita pakai ini minyak zaitun ya, minyak zaitun. Minyak zaitun bisa juga kita ganti dengan apa nih? Lotion, body lotion ya, boleh body lotion boleh, atau minyak zaitun. Kemudian sanitizer, cuci tangan, kemudian handuk, kemudian handscoon dan masker kalau perlu ya. Tidak wajib menggunakan handscoon atau masker. Handscoon biasanya kita pakai kalau menangani pasien dengan penyakit menular. Ya, tapi kalau pasiennya tidak menular, lebih bagus gunakan tangan karena sensitivitas tangan kita lebih bisa kita sambil merasakan tekanannya. Kalau pakai handscoon dia kurang ini sensitivitas tangan kita. Kemudian masker, nah, masker boleh lah ya, kita ngomongnya enak ya. Ini pakai masker. Skip lo. Kita nggak banyak makan cikplok. Oke, selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Veronica Felisa? Iya. Oke, Ibu saya cek dulu identifikasinya ya. Perkenalkan, di sini saya Suster Filipina yang hari ini merawat Ibu dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, Ibu panggilannya siapa? Felisa ya? Felisa. Boleh ya. Ibu Felisa, hari ini Suster akan melakukan teknik pijat pada kaki yang bertujuan untuk memberikan relaksasi, melancarkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan menurunkan meringankan atau menurunkan rasa nyeri. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, baiklah. Kalau begitu kita akan mulai saja ya, Bu ya. Waktunya tidak lama, kurang lebih 30 menit.
Ya, baik. Kita akan mulai. Ibu silakan berbaring. Hari ini kita fokus ke pijat kaki, ya. Jadi ibu baring telungkup, ya. Oke. Kita siapkan handuk. Kita ke satu kaki aja dulu ya. Maaf ya Bu ya. Oke. Jangan lupa sebelum tindakan kita cuci tangan ya. Kita sudah cuci tangan, kemudian karena pasiennya penyakitnya tidak menular, ibu tidak menggunakan sarung tangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan minyak zaitun ataupun body lotion. Ibu mau pakai minyak zaitun atau body lotion? Minyak zaitun. Ya, coba dulu ya Bu ya. Kalau misalnya nanti rasanya agak panas, nanti boleh kaki sebelah kita gunakan body lotion. Oke, gosokkan minyaknya ke tangan kita dulu ya. Gosokkan ke tangan kita dulu. Oke, skip dulu. Kita mulai dari keduanya lagi. Oke, jadi teknik yang pertama effleurage ya. Tangan kita begini. Jadi berlawanan arah. Ini kemudian kita lakukan usapan ke atas dari yang jauh dari jantung kan tadi, katanya dari ke atas gini. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Lagi. Ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Berapa lama pijatannya? Sebenarnya sih fleksibel mau berapa lama, tapi biasanya 3-5 menit. Ya, supaya pasiennya lebih terasa. Kalau hanya 1 menit sebentar doang kan? 3-5 menit setiap jenis gerakan. Oke, dah. Jadi kita gunakan Kita gunakan kedua tangan kita. Letakkan di betis ya, kita letakkan di betis seperti ini. Kemudian posisi kita kaki agak diregangkan, agak dibuka sedikit kaki kita ya. Kalau merapat gini nanti kita gerakannya kurang luas ya, jadi kaki kita agak dibuka. Kemudian ini berhadapan gini. Nah, kita lakukan gerakannya dengan tangan kanan terlebih dahulu, naikkan ke atas. Kemudian tangan kiri gini. Nah. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, sip. Lanjut. Oke, jadi yang tadi gerakan pelannya, sekarang kita gerakan yang lebih cepat ya. Jadi gini. Kemudian kita turun ke bawah dengan gerakan yang lebih kecil karena di bagian ujung dekat tumit ya. Ke betis agak lebih besar gerakannya. Kemudian kita naik ke paha. Sama, arah gerakannya sama. Tenaga kita ketika bagian ototnya lebih besar, tenaga kita lebih besar kita keluarkan ya. Boleh lah minta TS nih habis ini sama siapa? Tulisan. Kelihatan nggak ibu nih? Burau ya tulisan. Nah, jadi agak cepat gerakannya. Energi kita kumpulkan di ujung telapak tangan supaya pasiennya merasakan rileksnya. Boleh kita ulang lagi ke bawah. Kalau sudah kurang licin bisa kita tambahkan body lotionnya atau minyak zaitunnya. Oke? Setelah itu kita balik lagi ke gerakan effleurage-nya. Setelah gerakan yang pertama dari quadriceps-nya,
kita selingi dengan gerakan efluragi lagi. Oke, skip. Aku bisa pijat. Pak lanjut mana tadi? Gini kayak kan? Gini kan? Belum. Kita tambahkan karena sudah terasa kering ya. Tambahkan minyaknya. Ini teknik Petri stagi yang kedua. Kita turun naik, nanti kita ke paha sampai ke paha pasien. Ingat ya, kita mengeluarkan tenaga. Kaki kita agak kita regangkan. Nah, coba. Oke, kita ulangi bisa hingga 8 kali katanya tadi ya. Atas ke bawah hingga 8 kali. Kemudian setelah itu kita selingi lagi dengan teknik efluragi, eflurage ya. 1, 2 sampai 8 kali. 8. Oke, dah. Skip. Lanjut. Oke, selanjutnya gerakan yang ketiga ya. Jadi kita menggunakan ibu jari atau jempol kita seperti ini. Ibu jari kita gerakan ke bagian dalam ya. Seperti ini. Jangan lupa keluarkan tenaganya, bukan hanya membelai atau mengusap. Oke, skip. Lagi, ini teknik yang keempat. Yang keempat, dia mirip dengan yang ketiga tadi, cuman dia tekanan jempolnya 2 kali. Ketemu di tengah, kemudian tekan lagi ke belakang. Ini sampai setengah. Kemudian kita geser tangan kita, dorong lagi ke belakang, ya. Oke, ini teknik keempat, dorong ke tengah, kemudian geser tangannya, dorong ke belakang. Ke tengah, kemudian geser tangannya, pijat lagi ke belakang. Seterusnya. Oke. Kita bisa ulangi hingga 8 kali atau kalau waktunya 3 hingga 5 menit. Ya, ketemukan di tengah jempolnya, geser tangannya, usap lagi. Tengah, usap lagi. Skip. Oke, lanjut. Setelah itu kembali ke gerakan efluragi lagi. Eflurage ya. Oke, skip. Selanjutnya bagian kaki depan. Kita tambahin minyak zaitunnya. Kita gosok dulu di telapak tangan kita. Kita awali dengan gerakan efluragi atau eflurage dulu. Di bagian dari lutut sampai paha. Ya. Kita bisa hingga 8 kali hitungan. 8. Kemudian kita pindah ke bawah. Sama gerakannya. Sampai ke paha. Seperti ini. Nah, oke, skip. Pel, lanjut pel. Oke. Selanjutnya jari kita cukup seperti ini, 4 jari, kemudian kita gerakannya menggunakan jempol. Ya.
Nah, jadi seperti ini. Letakkan gini. Paha. Kemudian kita nanti banyak melakukan gerakan ini di lutut, ya. Di sekitar lutut. Kita bisa ulang-ulangi sampai beberapa kali mengitari lututnya, ya. Nah, ini sudah kita balik ke sini, nanti kita bisa ke sini lagi. Kita bisa pakai hitungan yang konsisten, misalnya 8 kali usapan. Kita kelilingi. Kemudian kita ulang lagi. Lanjut, Pel. Selanjutnya kita fokus ke jari kita gini kan, di atas lutut, ya. Kemudian ini, ujung-ujung ini yang kita gerak-gerakkan. Ujung ini. Jempol nahan. Ini ya. Jadi ujung jari, 4 jari itu yang bergerak. Jadi setelah kita gerakan yang ujung sini tadi, jempol ini juga kita gerakkan. Jadi kalau tangan yang ini yang gerak, jempol kita nahan, lebih ke nahan. Nah, kalau kita mau gerakan jempol di sini, sini lebih ke nahan. Oke, sudah selesai gerakan frictionnya. Oke, sekarang kita teknik keempat, tapo teman. Tapo teman atau gerakan mengetuk, ya, menepuk. Kita gunakan ini dulu. Nanti sebenarnya ada beberapa teknik. Kita yang pertama teknik menggunakan punggung tangan sebelah sini. Kaki agak diregangkan. Keluarkan tenaga. Jadi di paha ini ada 3 sisi. Sisi dalam, sisi tengah, dan sisi samping. Kemudian kita turun ke paha, ke betis. Kita ulangi beberapa kali, kita naik lagi ke paha. Kita ulangi beberapa kali sampai pasien merasa lebih rileks, ya. Nah, setelah diulangi beberapa kali bisa sampai 8 kali. Kemudian kita lakukan lagi gerakan mengusap. Kita gerakan mengusap lagi 8 kali. 8. Oke, Pel, lanjut, Pel. Teknik tapo teman yang kedua menggunakan telapak tangan, tapi tangan kita bikin cuping. Tung sapu. Dia cubit. Oke, teknik
tepuk teman yang ketiga. Tangan menggenggam seperti meninju. Energi kita keluarkan di sini ya. Nah, kita akhiri lagi dengan gerakan effleurage. Oke, sudah. Circulation is also quite. Nah, selanjutnya kita gunakan 4 jari ini. Telapak dari 4 jari. Jadi, kalau tadi yang pertama tadi gini, yang ini kita lebih ke datar. Kita gunakan energi di sini. Kita ulangi beberapa kali ke atas ke bawah. Setelah itu diakhiri lagi dengan oke. We are going to flush. Terakhir. Oke, yang terakhir kita lakukan teknik tepuk teman. Kita kasih handuk ya. Kita hingga ke daerah bokong. Oke, selesai. Nanti sebenarnya kita harusnya kedua kaki kan, kaki sebelah sini, kaki sebelah sini lagi. Namun untuk kita peragakan hanya satu kaki. Jadi waktunya kurang lebih 30-an menit untuk menyelesaikan teknik pijat pada kaki. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, anak-anak, jadi kita sudah selesai. Ibu sudah selesai mendemonstrasikan teknik pijat kaki atau foot massage ya. Jadi ada berapa teknik tadi? Ada yang pertama effleurage, yang kedua Petri stretch, yang ketiga friction, yang keempat tapo teman ya. Jadi ada 4 gerakan di mana setiap jenis gerakannya ada variasinya juga. Oke. Nanti selanjutnya kalian akan Ibu kasih kesempatan untuk mencoba gerakan tersebut ya. Sudah paham kan? Nah, jadi terima kasih atas perhatian anak-anak. Selanjutnya Ibu kasih kesempatan kalian untuk mencoba. Oke.